Lisa Mariana, mantan model majalah Dewasa yang kini jadi sorotan nasional, akhirnya resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pencemaran nama baik terhadap Ridwan Kamil. Tapi, apa sebenarnya yang membuat kasus ini begitu pelik? Benarkah Lisa hanyalah korban salah paham atau justru penyebar fitnah yang akhirnya tersudut oleh ucapannya sendiri? Dan hari ini, Lisa Mariana pun tampak mendatangi Bareskrim Mabes Polri untuk menjalani pemeriksaan penyidik setelah dirinya ditetapkan sebagai tersangka. Usai menjalani pemeriksaan sebagai tersangka, lantas seperti apa Lisa Mariana akhirnya angkat bicara dan memberikan penjelasan terkait kondisinya setelah diperiksa pihak Bareskrim Mabes Polri. Lalu, seperti apa sebenarnya respons Lisa Mariana usai resmi ditetapkan sebagai tersangka? Benarkah ia mengaku tak gentar menghadapi proses hukum ini? Dan langkah-langkah hukum apa yang akan ditempuh Lisa Mariana ke depannya? Dan bagaimana reaksi pihak Ridwan Kamil? Apakah ini akhir dari drama panjang yang mengguncang dunia maya? Atau justru babak baru dari perang pernyataan yang belum selesai? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Konflik panas antara Lisa Mariana dan Ridwan Kamil kini terus berlanjut dan memasuki babak baru. Setelah resmi ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pencemaran nama baik, Lisa akhirnya memenuhi panggilan penyidik untuk menjalani pemeriksaan di Bareskrim Mabes Polri. Pada Jumat, 24 Oktober 2025, Lisa pun terlihat tiba di Bareskrim didampingi oleh tim kuasa hukumnya. Momen kedatangan Lisa di Bareskrim pun menjadi sorotan, mengingat kasus ini telah memicu perdebatan panjang di kalangan warganet dan pengamat hukum. Kini, publik menanti seperti apa hasil pemeriksaan lanjutan dari kasus yang menyeret nama mantan model majalah Dewasa tersebut. Maka seperti inilah detik-detik Lisa Mariana saat tiba Bareskrim Polri yang ditemani oleh tim kuasa hukumnya. Hari ini kita memenuhi panggilan yang tertunda kemarin sesuai yang permohonan kita untuk diundur di reschedule tanggal 24. Maka hari ini kami mendampingi klien saya Lisa Mariana untuk memberi keterangan untuk permasalahan laporan dari Pak Ridwan Kamil sendiri. Mungkin itu aja, nanti kita update lagi setelah hasil ada yang di atas. Bang, yang disiapkan apa Bang hari ini Bang? Yang kita siapkan tidak ada, karena hari ini ya cuma dimintain keterangan untuk sebagai tersangka, ya mungkin nanti kita dengar. Karena kita menghargai semua proses yang ada di kepolisian, kita kooperatif, ya kita mengikutin sampai ke depan mau seperti apa mau perkara. Doakan yang terbaik ya. Bisa. Usai menjalani pemeriksaan sebagai tersangka, Lisa Mariana akhirnya angkat bicara dan memberikan penjelasan terkait kondisinya setelah diperiksa pihak Bareskrim Polri. Lalu, seperti apa sebenarnya respons Lisa Mariana usai resmi ditetapkan sebagai tersangka? Benarkah ia mengaku tak gentar menghadapi proses hukum ini? Dan langkah-langkah hukum apa yang akan ditempuh Lisa Mariana ke depannya? Tadi sudah selesai pemeriksaan sebagai tersangka Lisa Mariana. Tadi berjalan dengan baik. Juga kita terima kasih kepada Cyber Bareskrim. Tadi sudah menyambut kami dengan baik dan memberi keterangan dengan baik untuk klien kami sehingga merasa nyaman untuk dalam menjelaskan 44 pertanyaan tadi. Mungkin nanti bisa kan? Ya, alhamdulillah berjalan dengan lancar. Bapak-bapak yang di atas juga baik-baik banget dan alhamdulillah aku bisa beraktivitas seperti sedia kala. Ya. Terima kasih. Mungkin jatuhnya seperti apa? Gimana? Ya. Duluan ya.
Dari 44 dari pertanyaan itu sudah ada disebutkan juga hak tersangka yang ada, tapi masih ada hak Lisa Mariana yang belum kami terima, yaitu hasil tes DNA yang sudah tadi kami mintakan ke penyidik dan satu lagi juga haknya untuk second opinion, tapi itu pun sudah saya tanda tangani dari berita acara tersebut dan semuanya nanti akan bermuara di pengadilan. Kami percaya pengadilan akan menegakkan hukum yang sebenar-benarnya tentang ini. Terima kasih untuk semua dan kami juga sudah beraktivitas dan kita sudah kooperatif memenuhi semua panggilan. Wajib lapor nggak atau gimana? Nggak. Ya, yang jelas kita mematuhi dan semua proses-proses. Jika nanti diperlukan lagi keterangan buat Lisa Mariana, kita siap hadir. Yang jelas semua tadi pertanyaannya lebih ke terfokus historikal dari awal sampai sekarang. Ya kita mengikuti aja proses-proses nanti di cyber Mabes ini. Ya kita akan pasti kooperatif dan ada perlu bukti yang harus kita berikan untuk penambahan. Oke, terima kasih. Nanti teknis ikutin aja prosesnya. Terima kasih. Sebelumnya, beberapa waktu lalu di Bareskrim Polri, Lisa Mariana dan pihaknya menegaskan tak gentar meski telah resmi ditetapkan sebagai tersangka atas laporan Ridwan Kamil. Lisa bersama tim kuasa hukumnya menyatakan tetap menghormati dan menerima seluruh proses hukum yang tengah berjalan. Namun hingga kini pihak Lisa masih menantikan salinan hasil tes DNA yang telah mereka ajukan sejak September lalu. Hasil itu dinilai sangat penting sebagai dasar pembelaan hukum Lisa Mariana pada tahap berikutnya. Selain itu, tim kuasa hukum Lisa juga berharap agar kasus dugaan pencemaran nama baik yang menyeret kliennya dapat dilihat secara utuh dan adil, tanpa ada pihak yang dirugikan. Kalau reaksi dari Lisa sih sendiri ya, dari awal kan sudah kita sampaikan. Setiap dalam hal perkara ini ada konsekuensinya. Tapi ya dia kita menerima dan kita menghargai semua proses-proses yang sudah dijalankan oleh Bareskrim, ya kan. Kita tinggal mengikuti aja ke depan nanti seperti apa. Makanya nanti tanggal 24 lah akan hadir Lisa Mariana dengan saya untuk memenuhi panggilan tersebut. Ini kan bicara masalah pencemaran nama baik nih. Apa yang dicemar nama baik kan harus jelas nih gitu. Bukan kita membantah ataupun proses-proses yang sudah berjalan di Bareskrim. Kita udah sangat menghargai dan terima kasih. Cuman di sini kan hak kami juga nanti untuk melakukan pembelaan buat klien kami gitu. Tidak mungkin dasarnya pencemaran nama baik ini kan 310 sama 33 berapa ya? Lupa saya itu. Ya, tuh. Harus ada berdasar nih ya kan. Kan sebab akibatnya jelas. Ini kan perbuatan mereka berdua nih. Perbuatan aib yang seharusnya tidak harus dibesar-besarkan, tapi kan karena emang kedua belah pihak keras kepala gitu, merasa siapa yang paling benar. Nah, saya memohon supaya bahwa dengan adanya laporan pencemaran nama baik ini tidak memihak di satu sisi, karena kedua belah pihak harus bertanggung jawab di sini, pihak RK maupun dari Lisa Mariana sendiri gitu loh, atas perbuatan mereka. Dibilang dirugikan, banyak yang dirugikan, masing-masing keluarga mereka banyak dirugikan, banyak yang tersakiti. Tapi kan ini nggak sesuai dengan role model awal dari pihak kuasa hukumnya sendiri yang selalu berstatement bahwa akan mengedepankan restoratif justice. Ternyata omong kosong, tidak ada jelas, tidak komitmen dengan omongannya. Kita ini tidak ada menuntut apapun, cuman ya kalau emang mau berjalannya seperti ini ya ayo kita akan tetap berjuang ke depannya, kita akan membuktikan siapa sebenarnya yang bersalah dalam hal tersebut gitu. Dan kita akan selalu menghargai dan mengikuti proses-proses yang berjalan. Ayu Aulia pun ikut menanggapi kabar Lisa Mariana yang kini resmi ditetapkan sebagai tersangka. Menurut Ayu, sejak awal dirinya sudah membeberkan fakta dan menunjukkan bukti-bukti yang jelas. Ia menegaskan, semua yang ia sampaikan bukan untuk mencari sensasi, melainkan berdasarkan kebenaran yang bisa dipertanggungjawabkan. Ayu juga menilai langkah hukum yang diambil pihak berwajib sudah sangat tepat. Ia menambahkan, tidak ada orang yang benar-benar bahagia di atas penderitaan orang lain. Namun baginya,
penetapan Lisa Mariana sebagai tersangka bukan soal kepuasan pribadi, melainkan pembuktian bahwa apa yang selama ini ia suarakan akhirnya terbukti benar. Langkah yang amat sangat tepat dari pihak Bapak Ridwan Kamil, Ibu Cinta, dan juga pihak Bareskrim. Karena apa? Karena banyak sekali Mbak Lisa Mariana ini mencoreng nama baik institusi. Contohnya, dia bilang, alah nih settingan, alah ini semua hasilnya direkayasa karena dia adalah pejabat. Ayo mari kita kilas balik, apakah Pak Ridwan Kamil itu seorang pejabat? Bukan kan, dia adalah pegawai sipil. Tidak ada orang yang senang di atas penderitaan orang lain. Ya, bukan puas, tapi aku lebih, akhirnya apa yang aku suarakan selama ini terbukti gitu loh. Tapi saya berani mengacungkan 4 jempol saya, kalau ada 5 untuk Lisa Mariana, karena dia berani berspeak up tentang Ridwan Kamil. Selain itu, pihak Ridwan Kamil pun akhirnya angkat bicara usai Lisa Mariana resmi ditetapkan sebagai tersangka. Menurutnya, penetapan ini menjadi jawaban atas teka-teki yang selama ini menggantung, membuktikan bahwa pernyataan-pernyataan Lisa sebelumnya hanyalah kebohongan dan fitnah yang keji. Pihak Ridwan Kamil juga menegaskan, laporan yang dilayangkan terhadap Lisa mencakup sejumlah pasal, dan dari seluruh pasal tersebut, Lisa Mariana kini resmi dijerat dengan pasal 311 dan 310. Penetapan tersangka ini tentu menjawab teka-teki kelanjutan dari kasus Lisa Mariana yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, dan juga menjawab bahwa selama ini apa yang disampaikan oleh Lisa Mariana penuh kebohongan. Apa yang disampaikan Lisa Mariana adalah fitnah yang keji, sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Ridwan Kamil berulang kali bahwa apa yang dituduhkan kepada beliau adalah perbuatan yang keji, dan memang terbukti dengan adanya penetapan tersangka yang diawali dengan hasil dari tes DNA yang memang sudah disampaikan jauh-jauh hari kemarin. Nah, tentu Pak Ridwan Kamil juga mengapresiasi dari langkah Bareskrim untuk menetapkan sebagai tersangka, karena memang ini menjadi titik sangat krusial bagi kasus ini. Dan satu lagi yang menjadi titik poin kami, bahwa kasus ini menjadi pembelajaran kepada siapapun, baik Lisa Mariana, untuk tidak menuduh sembarangan. Tidak menuduh sembarangan tanpa bukti. Kenapa? Kalau dia menuduh sembarangan tanpa bukti, maka konsekuensi hukumnya ada. Apa itu? Ya, konsekuensi hukumnya bisa seperti ini, tersangka, dan akan sampai kepada tingkat pengadilan nanti. Tentu penetapan tersangka ini, sekali lagi, pasca penetapan tersangka, kami tentu akan mengawal sampai dengan adanya kepastian hukum agar ada efek jera kepada Lisa Mariana sendiri juga, kira-kira begitu. Tetapi kami bisa sedikit menyampaikan besar kemungkinan, karena sudah ada hasil tes DNA. Karena barometer untuk menetapkan tersangka Lisa Mariana ini adalah menurut kami hasil tes DNA. Kenapa? Karena hasil tes DNA ini kan sudah keluar, yang hasilnya menyatakan bahwa ZA bukanlah anak biologis dari Ridwan Kamil, tapi anak biologis dari Lisa Mariana. Nah, ini selaras ketika Lisa Mariana menyampaikan di media, di berbagai media sosial, bahwa ZA adalah anak Ridwan Kamil adalah ayah biologis dari ZA. Faktanya kan terungkap di dalam hasil tes, ternyata tidak. Nah, itu pencemaran nama baiknya di situ, menuduh Pak Ridwan Kamil bahwa itu ada anaknya. Nah, itu diungkap di publik, kemudian disampaikan ke media sosial melalui konferensi pers juga. Nah, itu juga berdampak hukum. Nah, kira-kira itu mungkin salah satu alasannya kenapa ditetapkan sebagai tersangka gitu. Kalau kami adukan itu kan banyak pasal ya. Pasal 451, pasal 48, 35, pasal 27A, 311 dan 310. Perkembangan yang kami dapat informasi, penetapan tersangka ini dikenakan pasal 311 sama 310.
meninggalkan Lisa Mariana yang hadiri pemeriksaan di Bareskrim Mabes Polri sebagai tersangka. Lantas seperti apa pula analisis hukum dari Deolipa usai Lisa Mariana ditetapkan menjadi tersangka? Di sisi lain, praktisi hukum Deolipa Yumara turut memberikan pandangannya terkait penetapan Lisa Mariana sebagai tersangka atas laporan pencemaran nama baik oleh Ridwan Kamil. Menurutnya, karena kasus ini memiliki ancaman hukuman maksimal 4 tahun, maka secara hukum Lisa tidak perlu ditahan. Ia menjelaskan bahwa perkara dengan ancaman di bawah 5 tahun umumnya tidak disertai penahanan, kecuali dalam kondisi tertentu. Deolipa menegaskan bahwa status tersangka bukan berarti Lisa akan mendekam di penjara. Namun, ia menilai proses hukum yang akan dijalani tetap bisa menjadi tekanan tersendiri, meskipun tidak ditahan. Deolipa menyebut Lisa berpotensi mengalami stres atau depresi selama menghadapi persidangan. Menurutnya, proses pengadilan seringkali cukup berat secara emosional, terutama bagi mereka yang belum pernah berhadapan langsung dengan sistem hukum. Ya, sudah ditetapkan tersangka Lisa Mariana. Jadi proses hukum artinya berjalan. Setelah ditetapkan tersangka, kemudian mulai bundling berkas-berkas. Di dalam berkas itu ditumpuk-tumpuk tuh BAP transaksi, kemudian bukti-bukti, dokumen-dokumen, kemudian foto-foto, video-video, dibundling menjadi suatu berkas yang lengkap. Setelah itu dikirim ke kejaksaan untuk dianalisa, untuk diminta untuk dipersiapkan disidangkan. Nanti jaksa setelah berkas diterima, dia akan kemudian menganalisa. Kalau sudah dirasa lengkap, jaksa akan membuat surat P21 bahwasanya berkas sudah lengkap. Baru kemudian tahap kedua setelah itu, yaitu baik berkas-berkas maupun saksi, berkas-berkas maupun si pelaku terduga itu kemudian dihadapkan dalam tahap 2 untuk diserahkan ke kejaksaan, begitu. Nah, kasusnya si Lisa Mariana ini kan ancaman hukumannya 4 tahun itu kan. Jadi dia tidak perlu ditahan. Perkara dengan ancaman 4 tahun atau di bawah 5 tahun itu pada umumnya tidak ditahan, kecuali kasus-kasus tertentu. Nah, karena ini kasus pencemaran nama baik kan di ancaman hukumannya kan maksimal 4 tahun. Jadi dia nggak perlu ditahan. Jadi nggak ditahan lah nanti si Lisa Mariana. Cuman kan stres, depresi. Kalau kadang-kadang ngadapin proses hukum kan berat ini kan. Jadi walaupun tidak ditahan juga dia sudah ngalamin gejolak-gejolak emosi lah. Kalau faktanya ada hubungan pribadi antara Ridwan Kamil dengan Lisa Mariana, iya ada faktanya hubungan pribadi. Bahwasanya hubungan pribadi ini tidak menghasilkan anak atau keturunan, jawabannya iya. Jadi hubungan pribadi yang tidak menghasilkan keturunan atau anak. Begitu. Nah, yang diributkan oleh Lisa Mariana kan adalah persoalan anak yang dimana dinyatakan sebagai anaknya Ridwan Kamil. Pada kemudian setelah tes DNA ternyata memang bukan anaknya. Jadi disitulah dia mencemarkan Ridwan Kamil sebagai pribadi ya. Sebagai pribadi mencemarkan, sebagai dampak kepada keluarga Ridwan Kamil menghancurkan begitu. Jadi ini kemudian ditimbang oleh Ridwan Kamil sebagai suatu keadaan yang berat, bahwasanya nama baik saya dihancurkan, reputasi hancur, keluarga saya juga hancur, kau harus dihukum, kan begitu kata Ridwan Kamil. Makanya tidak ada kata perdamaian. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscriber.